Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, firman ini adalah sebuah nubuat yang ditujukan kepada sidang jemaat yang ada di Laodikia. Laodikia 2000 tahun yang lalu adalah sebuah kota yang makmur. Penduduknya kaya raya. Mereka memiliki kemajuan di atas rata-rata bangsa-bangsa pada waktu itu. Sehingga oleh karenanya mereka dapat menikmati hidup mereka dengan berkecukupan. Dan di sana ada sebuah sidang jemaat. Di dalam kitab Wahyu disebut di sana sidang jemaat Laodikia. Sebagaimana masyarakat pada umumnya di sana, sidang jemaat Laodikia memiliki anggota-anggota yang juga kaya raya. Orang-orangnya senantiasa mengenakan pakaian yang indah, yang bagus. Dan oleh karena itu orang-orang memandang mereka, wow, dengan keheranan. Mereka sangat-sangat kagum dengan penampilan mereka. Tetapi jika dilihat lebih dekat, akan ternyata bahwa penampilan yang demikian itu di hadapan Allah adalah sebuah tipuan semata. Itu adalah tampilan yang semu ketika orang melihat cara hidup iman mereka. Mereka telah menjadi suam-suam kuku, dalam arti karena mereka merasa berkecukupan secara materi, merasa tidak berkekurangan secara finansial, merasa dirinya sudah kaya, sehingga akhirnya lupa akan Allah. Mereka merasa bisa hidup sendiri, mengatasi kesulitannya sendiri, tidak lagi memerlukan untuk memohon-mohon kehadirat Allah. Mereka merasa segala kekuatan yang ia miliki, yang mereka miliki dapat mengatasi segala kesulitan. Kondisi yang demikian sampai kehadirat Allah. Sehingga Allah kemudian datang melalui sebuah nubuat, sebuah surat yang ditujukan secara khusus bagi sidang jemaat Laodikia dengan sebuah nasihat yang keras. Di sana Tuhan menunjukkan engkau memang kaya karena engkau memiliki banyak uang. Tetapi engkau senantiasa hanya memikirkan uangmu. Engkau kaya karena engkau memiliki banyak harta. Tapi hatimu tertambat kepada hal-hal yang sifatnya panah. Dan ketahuilah engkau sebenarnya miskin. Dikatakan di dalam nas, di sana engkau melarat. Engkau malang, miskin, buta, dan telanjang. Sampai di sana Tuhan ingin memberikan sebuah kesadaran agar mereka tidak larut di dalam membanggakan dirinya, tetapi kembali kepada jati diri bahwa mereka manusia yang berkekurangan. Mereka membutuhkan pertolongan Allah untuk kehidupan mereka, bukan hanya yang jasmani, tetapi terlebih untuk yang rohani.
Sampai di sini Allah menampakkan dirinya sebagai pribadi yang tegas. Tetapi di sisi yang lain Allah tidak pernah kehilangan kasih dan belas kasihan. Maka di sana, di tengah keprihatinan, Allah juga menawarkan sebuah solusi agar mereka tidak menjadi semakin lupa akan Allah, semakin jauh dari Tuhan, melainkan dapat kembali kepada Dia. Kaya secara jasmani, tetapi lebih penting kaya secara rohani. Maka di sana Tuhan memberikan nasihat pada ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumasi matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Adalah tidak keliru bahwa manusia memahami dirinya sebagai makhluk yang unik, ciptaan yang secara khusus diciptakan oleh Allah, berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi meskipun demikian, setiap manusia mereka mendapatkan ciri-ciri khas ilahi yang sama, di mana manusia memiliki sifat kasih, memiliki sebuah kepribadian. Manusia juga memiliki kebebasan, akal budi, dan mereka memiliki jiwa dan roh yang abadi. Bahkan kematian tidak bisa membatalkan kepribadian seorang manusia. Allah telah menciptakan setiap manusia sebagai individu yang unik, individu yang berbeda satu dengan yang lain, yang tersendiri, tetapi mereka semuanya tanpa terkecuali memiliki nilai yang istimewa, yang tanpa batas di hadapan Allah. Saudaraku yang terkasih, tidak masalah manusia memahami dirinya sebagai makhluk yang unik, yang khusus, yang tersendiri. Individualisme ini tidak ada masalah, tidak akan pernah mengganggu iman kita. Tetapi ketika pemahaman tentang individualisme ini menjadi berlebihan, yang kemudian dikenal sebagai sifat egois, di mana orang memusatkan segala sesuatunya terhadap dirinya sendiri, egosentris, maka yang menjadi masalah adalah sifat egosentrisitas ini. Allah tidak setuju ketika manusia kemudian merasa dirinya senantiasa ada di dalam keadaan baik, tidak berkekurangan, yang kemudian mengabaikan Allah, menganggap bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah oleh karena usahanya sendiri. Dia kaya oleh karena pekerjaannya sendiri. Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Karena di sana manusia kemudian akan cenderung menjadi suka memerintah, menjadi orang yang dipenuhi dengan ambisi, sensitif, merasa paling berhak atas segala yang baik, memiliki sikap yang tidak berterima kasih, tidak pernah bersyukur, dan tidak puas dengan segala apa yang telah diraih. Dan semua itu akan berakhir pada sebuah kondisi yang sungguh-sungguh menyedihkan, memprihatinkan, di mana orang akan mengalami kekosongan hidup, kesepian, karena tidak ada Allah yang menyertai mereka. Di dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, ini juga akan menjadi masalah. Kalau orang di mana-mana hanya ingin dihargai,
Orang di mana-mana hanya ingin diikuti kehendaknya, kemauannya, keinginannya, ingin dipuji, dihormati. Siapa yang mau untuk bergabung dengan mereka? Mereka akan dijauhi oleh orang-orang, karena orang pun akan menilai mereka sebagai pribadi yang sombong, dan orang menjadi tidak nyaman bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita boleh saja mengejar kemakmuran, kita boleh saja mengejar kehormatan, kita boleh saja mencari penampilan yang paling pas, paling cocok untuk diri kita sendiri. Tetapi sadarlah, itu hanya tampilan luar. Manusia yang sejati adanya di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam rohnya. Itu yang harus senantiasa dipegang, agar kita tidak kemudian menjadi sebagaimana orang-orang Laodikia, gila hormat, suka memerintah, dipenuhi dengan ambisi, merasa dirinya paling berhak, paling berkuasa, tidak pernah berterima kasih, dan lain sebagainya. Saudaraku, mari kita sadari akan kemiskinan kita, akan ketelanjangan kita, akan kebutaan kita, sehingga dengan demikian kita dapat menengadah kepada Allah. Yang pertama ditawarkan kepada engkau dan saya emas yang murni, yang sejati, dalam arti rohani. Itu adalah apa yang benar-benar kita butuhkan, bukan hanya untuk kehormatan hidup di muka bumi, tetapi untuk keselamatan jiwa kita yang abadi. Ditawarkan juga kepada kita pakaian putih. Itu adalah pengampunan dosa yang akan menghapuskan segala kesalahan kita. Tetapi juga ditawarkan bagi engkau dan saya salep mata, minyak untuk mengobati mata kita yang buta, agar kita dapat melihat dengan benar. Ini adalah sebuah sudut pandang yang baru terhadap kasih Tuhan, terhadap belas kasih Allah, agar kita juga dapat menempatkan sesama kita sebagai juga ciptaan Tuhan yang harus kita hargai. Adalah jauh lebih baik kita merendahkan diri di hadapan sesama kita, tetapi kita dihormati di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.